Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-131 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Firman sebagai Watukura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Semenjak jatuh ke lubang sumur yang dalam, Arya Dwi Pangga tidak sadarkan diri. Pandangannya menjadi gelap. Dia juga tak sadar tubuhnya telah terbawa hanyut oleh aliran sungai bawah tanah yang deras. Dia sadar kembali dan mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah goa di tepi sungai kecil. Rupanya aku belum mati. Rupanya para dewa masih melindungi aku. Di mana aku sekarang ini? Punggungku sakit sekali. Tapi walaupun sakit, aku masih beruntung karena aku masih diperbolehkan hidup. Tempat apakah ini? Sepertinya sebuah gua. Apakah aku bisa keluar dari tempat ini? Atau aku akan terkurung di tempat ini untuk selamanya? Aku harus mencari jalan keluar. Aku harus bisa keluar. Aku tidak kuat lagi merangkak lebih jauh. Badanku sakit semua dan rasanya aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi kalau aku diam saja, akhirnya aku akan pasti mati juga di tempat ini. Bagaimana ini? Aku tidak boleh putus asa. Aku harus berusaha mencari jalan keluar dari neraka ini. Arya Dwi Pangga kembali merangkak. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia terus berusaha merangkak ke arah sebuah lubang besar di depannya. Jarak antara lubang itu dengan sungai kurang lebih 20 langkah jauhnya. Mendadak Arya Dwi Pangga berhenti merangkak. Jantungnya seolah berhenti berdenyut. Apa benar yang kulihat ini? Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Memang benar, Arya Dwi Pangga tidak sendirian di dalam gua itu. Ketika wajahnya mendongak, dia melihat sosok tubuh manusia duduk di atas sebongkah batu. Karena suasana dalam gua yang remang-remang, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Dia hanya bisa melihat sebuah janggut putih yang panjangnya sejengkal, yang menandakan orang itu adalah orang yang sudah tua umurnya. Akhirnya permohonanku dikabulkan para dewa. Siapakah Tuhan? Akhirnya para dewa mengirim seseorang ke tempat ini. Tolonglah saya, Tuan. Saya sakit.
Tubuh saya lemah sekali. Apakah kau sudah biasa minta tolong pada orang lain? Kau harus belajar menolong dirimu sendiri. Saya sudah tidak kuat lagi. Kalau Tuhan tidak menolong saya pasti akan mati. Aku lebih suka melihatmu mati daripada harus menolongmu. Tuhan kejam sekali. Tuhan agaknya bukan orang yang baik. Tutup mulutmu, anjing bodoh. Jangan bicara soal kebaikan. Mana ada di muka bumi ini kebaikan? Yang ada adalah sebaliknya. Dunia ini kejam. Hidup itu keras. Lebih keras dari sebongkah batu karang. Orang harus mau berusaha. Orang harus mempunyai kekuatan untuk mengalahkan kekejaman itu. Dan bukannya menyerah lalu dikilas oleh kekuatan lain. Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga, Tuan. Nah, Arya Dwi Pangga. Selama ini barangkali kau hanya enak-enak hidup dalam kemalasan. Tapi sekarang kau tidak kuizinkan lagi berbuat seperti orang-orang bodoh. Dengar, kau harus mampu merangkak sampai ke telapak kakiku. Saya tidak kuat lagi. Tubuh saya sudah remuk. Saya Ayo, cepat merangkak, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau kau bisa mencapai telapak kakiku, nah, aku baru mau menolongmu. Luka-lukamu akan kuobati, dan kau akan kuberi makanan. Mengapa kau masih belum juga mengerjakan perintahku? Arya Dwi Pangga. Kasihanilah saya, Tuan. Saya tidak kuat lagi. Nafas saya hampir putus. Arya Dwi Pangga, lihat. Tonggak bambu bulung di tanganku ini akan bekerja dengan baik. Jika tonggak ini kulemparkan padamu, maka jangan harap kau masih sanggup bernapas lagi, walaupun hanya satu sedotan. Ayo, kerjakan perintahku, cepat. Baik, Tuan. Baik. Terus merangkak. Terus. Bagaimana rasanya sekarang? Saya rasanya lebih enak. Apakah Tuhan mengobati luka-luka saya? Kalau tidak kuobati, kau sudah mampus dari kemarin. Lukamu ternyata cukup parah. Mengapa Tuhan mengobati saya? Bukankah aku sudah berjanji, kalau kau dapat merangkak mencapai telapak kakiku, maka aku akan mengobatimu. Kalau begitu, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kalau saya boleh tahu siapakah Tuhan ini, dan mengapa Tuhan berada di tempat seperti ini? Belum saatnya kau tahu siapa aku. Nanti, pada kesempatan yang lebih baik, kau pasti akan tahu. Sekarang kau butuh makanan. Itu sudah kusiapkan di atas batu hitam yang ada di pojok itu. Makanlah, supaya tenagamu segera pulih kembali. Baik, Tuan. Arya Dwi Pangga segera menggeser tubuhnya ke arah batu hitam.
Dengan gemetar, tangannya meraih sebuah batok atau tempurung kelapa yang terletak di atas batu hitam yang bentuknya menyerupai meja. Mendadak dia terkejut dan buru-buru meletakkan batok. Bau tak sedap segera menyengat hidungnya. Kenapa kau letakkan kembali makananmu? Tidak, Tuan. Saya tidak usah makan. Kenapa? Maaf, Tuan. Apakah yang ada di dalam batok ini makanan saya? Ya, kenapa kau tidak suka? Saya tidak bisa memakannya, Tuan. Lagi-lagi kau menjadi manusia goblok. Manusia lemah dan tidak bisa berpikir sehat. Tapi Tuan, Kau akan segera mampus kalau tidak mau mengisi perutmu. tapi saya tidak pernah makan cacing gelang. Saya tidak biasa makan makanan seperti itu, Tuan. Kau sudah menjadi orang goblok. Dan sekarang kau berani menghina aku. Kau pikir kau bisa mendapatkan makanan seperti di rumahmu sana? Lihat, tempat ini tertutup rapat oleh dinding-dinding batu. Kau tidak mungkin bisa keluar. Hanya ada sebuah lubang sebesar buah semangka di atas sana. Tapi kau apa bisa memanjat tebing ini dan keluar dari lubang itu? Kau tahu, sudah hampir 3 tahun aku tinggal di tempat ini. Dan aku bisa tetap hidup hanya dengan memakan cacing gelang atau lumut-lumutan. Tapi Tuan, saya benar-benar tidak bisa memakannya. Sungguh, Tuan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Akan kita lihat apa benar-benar kau tidak bisa makan apa yang selama ini telah kumakan. Makan. Aduh, ampun Tuan, ampun Tuan. Aku tidak menyuruhmu minta ampun. Aku menyuruhmu makan. Aduh. Baiklah Tuan. Baiklah, saya akan makan. Cepat. Kau tidak bisa sok-sokan di sini. Kau harus makan apa yang ku makan. Kau jangan kurang ajar. Ayo. Kau telan makanan itu, atau kau memilih mampus dengan gebukan-gebukan kau. Ada pilihan lain, karena tak tahan mendapat gebukan orang tua itu. Akhirnya Arya Dwi Pangga terpaksa menelan makanan dalam batok itu. Rasa amis menyengat hidungnya, kepalanya seketika menjadi pusing, dan perutnya mual seperti diaduk-aduk. Bagus. Ayo cepat, habiskan jatah makananmu hari ini. Bagus. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kulihat sudah lebih segar sekarang. Oh, kau masih marah ya? Masih kesal karena kupaksa makan cacing gelang dan lumut merah? Kau nanti akan biasa makan makanan seperti itu. Makan hanyalah soal kebiasaan. Tidak ada makanan istimewa di dunia ini. Yang jelas, manusia harus tetap hidup dan bukannya mati kelaparan. Dulu aku juga begitu. Pertama kali aku muntah sampai 10 kali. Tapi akhirnya biasa juga. Aku berani bertaruh, dalam 1 bulan ini kau dan aku pasti akan berebut cacing gelang. Iya. Tapi sebenarnya di sini bukan hanya cacing gelang dan lumut merah yang bisa kita santap. Ada juga kelelawar atau kalong yang besar-besar. Ada juga ganggang
Dan di tepian sungai sana kau bisa menemukan sejenis bekicot. Kau sudah pernah makan bekicot? Kalau kebetulan sedang lapar, aku bisa menghabiskan 2 batok bekicot. Nanti kau akan kuajak mencobanya. Enak kok. Menurut pendapatku, ya jauh lebih enak dibanding ayam panggang atau bubur santan. Mengapa kau diam saja? Kau sedang memikirkan apa, Arya Dwi Pangga? Tidak, saya tidak memikirkan apa-apa. Kau sudah banyak bercerita tentang dirimu. Kau mengatakan bahwa kau mempunyai kegemaran menulis syair. Iya, saya menulis syair sejak masih berumur 12 tahun. Saya juga menyukai syair, ya. Nanti kita akan melihat syair siapa yang lebih bagus. Coba, sekarang aku ingin mendengar bait-bait syairmu. Tapi Tuan, tubuh saya masih belum kuat benar. Kau memang laki-laki yang gampang mengeluh. Kau seperti anak kambing saja. Kau senang syair Saya menyukai syair tentang wanita. Wanita tidak pandai buat syair. Tapi cobalah, aku mau dengar. Baiklah, saya akan mencoba mengingat beberapa bait yang pernah saya tulis. Musim panen tahun ini berlalu tanpa kesan. Angin menerbangkan bunga-bunga angsoka ke tepi jalan. Senja itu, kulihat kau melintasi pematang. Kupanggil namamu dan kukejar langkah-langkahmu. Tapi bayanganmu segera lenyap di balik mimpi. Malamnya, bulan berkaca di permukaan telaga. Dan ku tidur di atas ranjangku yang dingin, tanpa siapa-siapa. Bagaimana pendapat Tuan tentang bait-bait syairku ini? Syair yang jelek, syair yang tidak bermutu. Aku bahkan tidak percaya ada syair yang bunyinya seperti itu. Adakah kau mempunyai syair yang lain? Saya tidak mempunyai syair yang lain. Maksud saya yang warnanya berbeda. Semua bicara tentang perempuan. Semua merengek-rengek seperti seekor anak kambing. Kau hanya menyanyiakan waktu dan hidupmu saja. Kau seorang laki-laki, mestinya kau bisa membuat syair yang jauh lebih baik. Apakah Tuan dapat memberikan contoh bagaimana sebuah syair yang baik ditulis? Aku hanya mempunyai sebuah syair. Seumur hidupku, aku hanya menulis sebuah syair. Bolehkah saya mendengar syair Tuan? Aku lapar. Aku akan mencari makan malam nanti. Siapa orang tua itu? Aneh sekali perangainya. Siapapun dia, aku tidak senang padanya. Dia telah memukul aku dengan tongkat bambunya untuk memaksaku makan cacing, makan lumut. Kurang ajar. Tidak pernah aku bermimpi bahwa suatu ketika harus makan cacing. Rasanya derajatku turun menjadi rendah seperti seekor babi. Dan nanti malam dia pasti akan memaksaku makan kalong atau barangkali seekor ular. Aku harus mencari jalan keluar. Aku bisa mati karena jijik kalau masih tinggal bersama si tua yang gemblong itu. Sudah cukup jauh menyusuri aliran sungai kecil ini. Tapi sepertinya dinding goa ini tidak ada habisnya.
Mungkin benar apa yang dikatakan si tua gemblung itu. Tak ada jalan keluar kecuali lubang besar sebesar buah semangka di atas sana. Aku seperti mendengar suara langkah-langkah manusia menuju kemari. Aku harus bersembunyi. Kalau si tua itu tahu aku akan melarikan diri, pasti dia akan memperlakukan aku dengan lebih kejam lagi. Hei! Apa yang kau lakukan di situ, ha? Dinding gua ini sudah keropos dimakan rembesan air. Sudah kukatakan, tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kalau kau bisa berpikir sehat, kau pasti akan menuruti kata-kataku. Ayo, kita kembali. Lihat, aku membawa 20 ekor kalong dan seekor biawak yang cukup gemuk. Pokoknya malam nanti kita kenyang makan. Ayo, Bang. Bukankah badanmu sudah kuat lagi sekarang, ha? Kau benar-benar tidak mau makan, ha? Tidak, terima kasih. Aku tidak perlu memaksamu lagi untuk makan. Kau nanti akan bisa memilih sendiri. Kelaparan itu sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang mengerikan. Nah, aku akan makan dulu. Kau tunggu saja di situ. Setelah makan nanti, kau boleh mendengarkan bait-bait syairku. Syair-syair yang bermutu dan bukan rintihan memilukan dari seorang anak kambing sakit perut. Orang tua aneh itu dengan lahapnya menelan potongan daging kalong, seperti menelan butiran-butiran kacang tanah. Darah binatang bersayap itu mengotori bibir dan jenggotnya yang putih. Perut Arya Dwi Pangga menjadi mual, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya hanya bisa menunduk. Mengapa kau hanya melirik saja? Kau tidak ingin makan daging kalong yang lezat ini? Tidak, Tuan. Saya belum begitu lapar. Dasar orang bodoh. Tapi salahmu sendiri. Aku ingin melihat berapa lama perutmu kuat dikosongkan. Sehari, 2 hari, atau 1 minggu. Dwi Pangga. Aku tahu manusia macam kamu itu suka memilih, tidak mampu menghadapi kenyataan dalam hidup yang serba keras. Tapi di sini, di tempat ini, kau nanti akan belajar banyak. Kau nanti akan tahu artinya makan. Selama ini mungkin kau tidak pernah makan. Kau hanya memasukkan daging ayam bakar, atau kambing bakar, atau butir-butir jagung, atau makanan lain yang kau anggap enak, yang kau sukai ke dalam mulutmu setiap hari. Tapi apa? Kotoran yang kau buang ke kakus. Tidak lebih dari itu. Kau tidak mampu berkembang apa-apa dengan semua jenis makanan itu. Kau tidak menjadi lebih dewasa. Kau tidak menjadi lebih matang. Kau tetap menjadi seekor anak kambing yang suka merengek, suka mengembek. Tapi coba lihatlah aku. Walaupun hanya menelan daging kalong, cacing gelang, atau lumut merah setiap hari, tubuhku tetap kuat. Semangatku tetap tegar. Paling tidak, aku belum mampus semenjak terperangkap di dalam gua ini 3 tahun yang lalu. Apa itu tidak cukup hebat? Lebih bangga.
biasa orang tua ini. Dan sekali pikir, benar juga apa yang dikatakannya. Selama ini, memang tak ada yang pernah aku lakukan selain makan dan bersenang-senang dengan wanita. Bagaimana, Dwi Pangga? Aku sudah selesai makan. Lihat, perutku sampai buncit karena kenyang. Aduh. Nah, sekarang mari kita bicara soal syair. Dwi Pangga, mengapa kau menulis syair? Mengapa saya menulis syair? Saya tidak tahu mengapa saya menulis syair, Tuan. Itu sudah saya kerjakan semenjak saya masih anak-anak. Apa yang akan kau dapatkan dari syair-syairmu itu? Saya... Baiklah, aku akan membantumu untuk menjawabnya. Dengar baik-baik ya. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dengan syair-syair seperti itu. Kau hanya akan mendapatkan kepuasan-kepuasan semu. Selebihnya adalah kosong melompong. Syair-syair seperti itu yang memuja wanita, yang memuja bunga-bunga atau keindahan alam, tidak patut ditulis seorang laki-laki sejati. Maaf, Tuan. Apakah ada jenis syair yang lain? Ada. Syair tentang apa? Tentang kekuatan. Baru kali ini saya mendengar, Tuan. Syair seperti ini jarang dibuat orang. Biasanya orang suka membuat syair seperti yang kau buat itu. Syair tentang cinta, syair tentang kelembutan, syair tentang keindahan. Dan biasanya si pembuat syair adalah tukang-tukang mimpi. Mereka hanya membuang waktu dan kesempatan untuk berkhayal. Mereka itu orang-orang malas dan para pengecut. Dan mereka pasti gagal. Dunia yang serba keras ini tidak bisa ditaklukkan oleh syair-syair yang lembut. Kau percaya? Kau bahkan tidak akan mampu berbuat apa-apa dengan syairmu. Sekalipun istrimu dicopet orang di depan hidungmu. Iya, saya kira perkataan Tuan benar. Syair-syair seperti itu memang tidak mampu berbuat banyak. Pada akhirnya, dia akan hilang bersama angin lalu. Dan tak lagi orang-orang menggubrisnya. Karena itu kau harus segera melupakan syair-syairmu itu. Dan mulailah belajar dengan syair-syair yang baru. Yang penuh semangat. Yang berkobar-kobar bagaikan letusan gunung berapi. Apa kau ingin mendengarnya, Dwi Pangga? Ya, Tuan. Saya sangat ingin mendengarnya. Baik, dengarkan. Pejamkan matamu, karena malam ini tak lagi sahdu. Dengan pedang ini, langit kan kubuat terbelah, dan bumi kan terguyur darah. Pejamkan matamu, sebelum ku bicara dengan mata pedangku. Seekor burung elang menyambar bangkai. Batara kala melanglang jagat. Serahkan jantungmu padaku. Kan ku pakai menyekap mata pedangku yang berdebu. Ya, datanglah, datang dan masuk dalam pelukan maut. 100 pendekar serentak menyerbu dan mayat akan bergelimpang di kanan kiriku. Iya. Bagaimana menurut pendapatmu bunyi syairku tadi, Arya Dwi Pangga? Iya, Tuan. Bagaimana menurut pendapatmu bunyi syairku tadi? Saya merasa ngeri sekali, Tuan. Saya seperti melihat pembantaian yang sangat kejam. Tubuh saya sampai menggigil. Saya
tidak tahan mendengarnya, Tuan. Saya tidak ingin mendengarnya lagi. Kau memang bukan laki-laki sejati. Maka kau tidak tahan mendengar bunyi sairku tadi. Kau laki-laki yang lemah. Kau hidup hanya untuk diolok-olok orang lain. Kau hanya bisa membuat sair-sair cinta yang tidak banyak gunanya. Tapi Arya Dwi Pangga, kau tidak perlu merasa khawatir. Para dewa telah menyuruhmu datang ke tempat ini untuk menemui aku. Dan itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat langka. Oh, apa maksud Tuan dengan keberuntungan? Karena kau akan menjadi muridku. Murid Tuan? Ya, aku akan mengajarimu membuat syair. Bukan sembarang syair, tapi syair yang sudah dipadukan dengan ilmu kanuragan. Syair yang mampu menggugah keperkasaan seseorang. Syair yang mampu menyebarkan hawa maut. Syair yang ditakuti orang. Syair yang menggelegar laksana halilintar. Oh, jadi Tuan akan mengajari saya ilmu kanuragan? Ya. Syair dan ilmu kanuragan ibarat darah dan daging dalam tubuh manusia. Dua-duanya tak bisa dipisahkan. Syair tanpa dialiri ilmu kanuragan sama halnya seonggok daging yang pucat pasi. Tapi Tuan, saya tidak tertarik pada ulah kanuragan. Apa katamu? Maksud saya, ilmu kanuragan adalah ilmu bagi orang-orang yang tidak terpelajar. Ilmu seperti itu pada akhirnya akan kurang banyak gunanya. Dwi Pangga, kau rupanya tidak pernah mempelajari tokoh-tokoh sejarah. Kenal dapat meremas hancur Tunggul Ametung dan mengobrak-abrik negeri Tumapel. Kenapa? Dia memang anak desa, tapi dia seekor macan buas dari Ungkur. Kekuatannya sangat dahsyat. Dan kesaktiannya hampir menyerupai kesaktian Batara Brahma. Maaf Tuan, bukannya saya meremehkan ilmu kanuragan, tapi saya merasa Arya Dwi Pangga, kalau kau masih meragukan peranan ilmu kanuragan dalam tata kehidupan manusia, nah, aku bisa membuktikannya. Aku dapat mencabut nyawamu dari tempatku berdiri sekarang ini tanpa harus bergeser sedikit pun. Dan itu hanya bisa kulakukan jika aku memiliki ilmu kanuragan. Tapi Tuan, saya merasa tidak berbakat mempelajari ilmu kanuragan. Kamu bisa tahu tidak berbakat? Hah? Kau hanya malas. Usiamu masih cukup muda, tulang-tulangmu bagus, keadaan tubuhmu juga bagus. Tapi Tuan... Cukup. Kau tidak perlu bicara lagi. Kau terlalu cerewet. Dan aku tahu cara yang baik untuk memperoleh apa yang kuinginkan. Kau lihat tonggak bambu bulung ini. Oh, jangan Tuan, jangan. Iya. Kau harus menurut. Kau harus mau belajar ilmu kanuragan dariku. Ampun Tuan. Baiklah Tuan. Saya mau belajar ilmu kanuragan dari Tuhan. Kau pembohong. Ampun Tuan. Sungguh saya tidak bohong. Saya mau belajar ilmu kanuragan dari Tuhan. Aduh, ampun Tuhan. Jangan pukul lagi saya Tuan. Kau bersungguh-sungguh. Kau tidak bohong. Kau berani berjanji. Aduh, iya. Saya berjanji. Saya akan mentaati apa kata Tuan. Pengecut. Mulai sekarang kau jangan panggil aku dengan Tuan lagi. Panggillah aku dengan sebutan Guru. Baik Guru. Arya Dwi Pangga. Ya Guru. Sekarang kau tidak perlu ragu-ragu lagi. Kau harus mantap berguru padaku. Dan memang akulah guru yang paling tepat untuk kerejengan atau model manusia macam dirimu.
Saya akan berusaha melaksanakan segala perintah guru sebaik-baiknya. Bagus, Dwi Pangga. Akulah nanti yang akan merombak dirimu. Kau harus kujadikan lempung atau tanah liat lagi. Kemudian kucetak menjadi Arya Dwi Pangga yang baru. Arya Dwi Pangga yang perkasa, yang namanya akan menggetarkan dunia kependekaran. Arya Dwi Pangga yang lama, yang gemar bermain syair-syair cengeng, akan segera lenyap dari permukaan bumi. Guru, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui? Sampai saat ini, saya belum mengenal siapa nama guru. Kau ingin tahu? Benar-benar ingin tahu siapa aku? Kalau guru tidak keberatan, Baik, mari ikut aku. Kau dengar sesuatu di luar sana, Arya Dwi Pangga? saya seperti mendengar suara deru ombak, guru. Di balik dinding batu di depanmu itu memang ada laut. Kau sekarang ini berada di suatu tempat yang terletak di pantai selatan Pulau Java. Tempat ini namanya Pancuran Mungkur. Tempat ini dulu sering digunakan orang untuk bertapa atau mempelajari ilmu ulah kanuragan. Lalu, apa hubungannya tempat ini dengan guru? Dulu ada seorang pendekar pilih tanding yang bernama Watu Kura. Ilmu kanuragannya tinggi. Namanya ditakuti pendekar sejak dari daerah Blambangan sampai ke Kediri. Dia mempunyai jurus-jurus maut yang terkenal dengan sebutan pedang bulan kembar. Dengan dua benda yang bentuknya menyerupai bulan tanggal muda. Watu Kura merajalela di muka bumi persilatan. Sampai suatu ketika dia kena batunya. Ada seorang pendekar yang ternyata sanggup mengimbangi ilmunya. Mereka lalu mengadakan kesepakatan untuk bertarung. Pertarungan dua pendekar berlangsung sangat seru. Dengan disaksikan deru ombak pantai laut selatan, mereka mengadu ilmu. Setelah 200 jurus lebih, nampak Watu Kura mulai keteter. Dan pada akhirnya, dia terpaksa mengakui keunggulan lawannya. Dia melarikan diri masuk ke sebuah gua. Pendekar yang menjadi lawannya itu tidak mengejar, tapi mendadak terdengar sebuah pukulan dahsyat yang kemudian disusul. Watu Kura terjebak dalam goa. Pintu goa sudah tertutup rapat oleh sebuah batu sebesar rumah kepala desa. Dinding batu yang ada di depanmu itulah yang kumaksudkan. Jadi guru? Iya, akulah Watu Kura. Lalu, siapakah pendekar yang telah mengalahkan guru itu? Aku tidak tahu namanya. Semula aku sangat kesal. Aku marah. Aku benci mengapa bisa dikalahkan oleh orang lain. Tapi kemudian aku menjadi sadar bahwa ilmu kanuragan yang kumiliki ternyata belum cukup tinggi. Buktinya masih bisa dikalahkan. Mulai sejak itu aku lalu meracik sebuah ilmu pukulan yang baru.
Ilmu ini kunamakan jurus Kidung Pamungkas. Tapi sayang sekali. Tapi kenapa, Guru? Agaknya aku tidak bakal mampu menguasai ilmu itu dengan sempurna. Mengapa? Karena pengaruh usia tua. Ilmu itu membutuhkan latihan-latihan yang sangat keras. Dan hal itu tidak mungkin bisa kulakukan karena usiaku yang sudah lanjut. Karena itu aku selalu menunggu. Aku menunggu kehadiran seorang murid yang akan bisa kuwarisi ilmu pukulan itu. Dan rupanya para dewa mengabulkan permohonanku. Kaulah orang yang kumaksudkan. Kaulah murid kepada siapa akan kuajarkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Apakah saya pantas menerimanya, Guru? Saya orang lemah. Saya tidak pernah belajar ilmu kanuragan. Kau harus menurut. Penuh semangat dan berani. Hanya itulah yang kubutuhkan. Kau lihat dinding batu itu, Arya Dwi Pangga. Dinding itu nampaknya cukup tebal dan keras sekali, Guru. Dinding batu itu akan menguburmu hidup-hidup di tempat ini. Tidak ada seorang pun manusia di luar sana sanggup menolongmu. Kecuali kau sudah menguasai ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Arya Dwi Pangga dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang dikatakan orang tua aneh itu, yang sekarang sudah menjadi gurunya, yang kemudian diketahui bernama Watu Kura. Dia mulai tertarik ilmu kanuragan, dan dia berjanji dalam hati akan benar-benar mempelajari apa saja yang diberikan oleh gurunya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.